Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini dengan beraktivitas, mari kita bersama-sama terlebih dahulu belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kekuatan baru, kesehatan, kelimpahan berkat untuk menikmati hari ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan boleh izinkan untuk kami kerjakan pada hari ini. Namun sebelum semuanya kami kerjakan ya Bapa, kami rindu Tuhan memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus memotivasi kehidupan kami dan boleh terus memurnikan kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan dan pelayanan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suling 31 Mei 2023. Memiliki hati nurani yang murni. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1 sampai 27. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebuah peribahasa mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Peribahasa ini menyatakan kepada kita bahwa sulit untuk menduga dan mengetahui pikiran dan hati seseorang. Namun peribahasa tersebut tidak berlaku bagi Tuhan. Tuhan dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Apa yang menjadi motivasi hati kita saat melakukan sesuatu, dalam melayaninya, atau adakah agenda tersembunyi yang melatar belakangi perkataan atau tindakan kita. Beberapa hari ini, dalam tiap teks bacaan renungan, kita selalu belajar dari semangat Paulus dalam melayani Tuhan. Namun, betapapun hebatnya karakter dan pelayanan Paulus, ia tetaplah manusia biasa seperti kita, yang pada fase tertentu bisa saja mengalami kelemahan. Lalu apa rahasia kemenangan Paulus sehingga ia tidak sampai patah arang dan melarikan diri dari pelayanan yang dipercayakan Tuhan? Bahkan Paulus bukan hanya berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, melainkan juga masih bisa menolong dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang dilayaninya. Luar biasa. Salah satu kuncinya adalah memiliki hati nurani yang murni. Paulus meyakini bahwa Tuhan melihat hidupnya seutuhnya. Karena itu, ia menaruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Itulah sebabnya Paulus bersedia menjalani hidup dalam penjara selama 2 tahun akibat tidak memberikan uang seperti yang diharapkan Felix. Dalam menjalani kehidupan dan pelayanan, tidak dapat dielakkan kita pasti menghadapi rupa-rupa godaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pujian, ataupun pengakuan manusia. Tetapi, mari kita ingat bahwa di hadapan Tuhan, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, jika kita diberi kesempatan untuk melayani, mari kita melayani dengan bergantung kepada Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan meminta pertolongannya, agar hati nurani kita tetap kudus di dalam Dia, dan dijauhkan dari motivasi yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Hidup dengan hati nurani yang murni adalah hasil dari perjuangan hidup bersama Tuhan. Pokok doa hari ini, mari kita berdoa untuk penyelenggaraan SIL di gereja-gereja baptis, agar Tuhan memakai kegiatan SIL untuk dapat menjangkau dan memuridkan anak-anak sekolah minggu. Demikianlah renungan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.